Lah, tapi pembuat onar ini kelompok-kelompok mereka ini jelas-jelas pengikutnya pentolan-pentolan keturunan imigran Yaman dari kelompok radikal yang harusnya jangan kemudian dikasih hati. Ketika ngasih hati kepada kelompok-kelompok radikal ya seperti yang terjadi di Karawang, sebelumnya juga terjadi di mana itu Gresik, kemudian Kiai Tatang di 2 truk itu. Iya, tiga kejadian ini kan. Tiga kejadian dalam waktu yang beruntun 1 minggu terakhir setelah ada informasi polisi di Gresik melarang bahas nasab. Banyumas, pasukan Laskar Sabila di Banyumas akan melihat dalam 1-2 hari ke depan tindakan tegas aparat kepolisian di Karawang. Kalau kok kemudian melempem ya apa boleh buat, kita akan dukung. Kalau perlu kita berangkatkan pasukan ke Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dengan Agus Mar dari lereng Gunung Slamet. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Yang Bejo sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa semua juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini mumpung bertemu dengan Gus Mar dari lereng Gunung Slamet, kita akan ngobrol-ngobrol Gus tentang persekusi yang terjadi di Karawang. Yang kemarin viral, rombongannya Tuh Bagus Mogi dan Kiai Ihsan yang sampai mobilnya rusak. Terus ada sahabat Banser yang kalau istilah orang sini bidah-bidu royok ratusan orang. Ini menurut pandangan Gus Mar gimana ini tentang persekusi di Karawang ini? Ya, terima kasih Kang Bejo. Pertama, saya mengutuk keras. Ya. Mengutuk keras atas pengeroyokan. Itu masuk kategori tindak kriminal berat. Berat ya? Pengeroyokan itu ancaman hukumannya, ancaman pidananya berat. Itu di atas 6 tahun kalau nggak salah itu. Apalagi direncanakan. Iya. Dan itu tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Saya mendengar bahwa PCNU Karawang, GP Ansor Banser Karawang sudah, ya Kasat Korwil Jawa Barat ya, sudah angkat bicara dan mendesak meminta kepada aparat kepolisian di Karawang untuk segera mengusut dan menangkap pelakunya. Saya sangat sepakat sekali. Dan itu harus kita kawal. Ya. Itu tidak boleh dibiarkan, siapapun pelakunya, tidak ada toleransi bagi tindak-tindak anarkisme semacam itu. Apalagi pengeroyokan. Itu harus ditangkap dan dipenjarakan. Terus diusut dalangnya siapa? Ya, dalangnya siapa? Karena saya sepakat bahwa itu tidak berdiri sendiri. Ya. Itu menurut saya adalah ada kaitannya dengan provokasi-provokasi sebelumnya yang disampaikan, digembuskan oleh pentolan-pentolan mereka, para pecinta Ba'alawi, yang mengatakan bahwa kalau ada pengajian yang melawan Ba'alawi, yang mengusik-usik bahas nasab Ba'alawi, jangan ragu-ragu agar dibubarkan kan? Usir. Diusir gitu. Berani nggak mengusir? Berani. Nah, ini provokator ini menurut saya juga tidak boleh dibiarkan. Ini sebagai bukti dampak akibat dari provokasi tersebut. Pemicu lah. Iya. Ya, karena provokasi itu kemudian membuahkan perilaku yang semacam itu. Maka menurut saya polisi tidak boleh hanya berhenti pada pelaku pengeroyokannya, tapi dalam dibalik ini aktor intelektualnya, provokatornya, ini harus segera tangkap juga. Kita kan tahu di mana itu di Jawa Timur ada namanya Mukhtar itu, mengatakan bahwa akan bagi yang pihak-pihak yang mengkritisi nasab Habib, agar istilahnya terapi tegangan tinggi. Itu termasuk provokator itu. Provokator itu hasutan kebencian, memerintahkan kepada para jamaahnya untuk
melakukan terapi dengan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian di Jakarta ada pentolan Habib juga mengatakan begitu. Ya. Pemerintah akan menghasut agar yang membicarakan tentang nasab Habib Alawi itu agar dibubarkan dan lain sebagainya. Nah, itu saya kira adalah hal-hal semacam ini adalah salah satu akibat dari provokasi tersebut. Maka harus diusut juga. Diusut sampai akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai terjadi negara hukum. Tidak boleh seenaknya memprovokasi orang. Apalagi provokasi yang berakibat kepada tindak kriminal anarkisme berjamaah. Ini berbahaya sekali. Berbahaya. Satu itu, yang kedua, ini pelajaran bagi aparat kepolisian. Menurut saya polisi juga harus mengambil pelajaran begini, mengambil pelajaran penting atas kasus ini. Karena beberapa hari yang lalu di Gresik itu kan, jelas statement polisi dari Polda Jawa Timur yang mengatakan bahwa pengajiannya Kiai Maduddin Usman, Gus Abbas agar tidak membahas nasab. Ini kan menurut saya overdosis, overlapping. Apa urusannya polisi kemudian mengatur-ngatur tentang ilmu nasab? Itu bukan ranahnya, bukan kapasitasnya polisian. Dan itu sikap itu kemudian ditangkap, diterima oleh mental anarkis, oleh mental provokator, oleh mental pembuat rusuh. Ya seperti itu. Karena merasa dilindungi oleh polisi, merasa didukung oleh polisi. Tangkapannya mereka kan begitu. Karena di otak mereka, wah ini polisi sudah melarang, nggak boleh ada Kiai Maduddin Usman, ada Gus Abbas yang membahas nasab. Ini polisi sudah mencegah mereka. Seolah-olah bahwa ketika Kiai Maduddin mau manggung, ketika Gus Abbas mau manggung, dianggap sebagai sebuah kesalahan. Maka akhirnya melahirkan sikap-sikap anarkisme semacam itu. Maka ini menurut saya pelajaran yang sangat mahal bagi kepolisian kepada siapa mereka berpihak. Harus hati-hati, harus paham peta geopolitik radikalisme agama di Indonesia. Ketika memberikan angin kepada kelompok radikal, menurut saya kelompok ini kelompok radikal. Kelompok yang suka main kekerasan, main anarkisme, pembela pendukungnya orang keturunan imigran dari Yaman yang masih menginginkan NKRI bersyariah, masih menginginkan khilafah Islamiyah. Itu kan sebuah keinginan masuk dalam kategori kelompok radikal. BNPT menyebutkan itu secara tegas bahwa kelompok yang ingin negara dalam bentuk NKRI bersyariah, khilafah atau apapun yang bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 45 masuk kategori kelompok radikal. Nah, kalau kelompok ini kemudian dikasih angin, dibela, kemauannya dituruti, yes, sama aja menyiramkan petramak bensin kepada mereka untuk berbuat anarkis. Mereka akan besar kepala ya. Akan merasa dikasih angin, merasa dilindungi, didukung oleh polisi. Memang betul yang disampaikan jenengan, Gus, bahwa seakan-akan aparat kita itu memberi angin segar sampai mengatakan tidak boleh bahas nasab kan gitu. Nah, seharusnya seperti apa yang aparat kepolisian lakukan? Ketika pengajian, ketika polemik nasab ini semakin besar, kemudian ada kelompok yang tidak terima dengan alasan pembelaan terhadap para habaib dan lain sebagainya. Harusnya dilihat secara objektif. Jadi bukan pengajiannya Kiai Mat, bukan pengajiannya Gus Abbas yang kemudian di-cut, tetapi pembuat onar, para provokator, pembuat ricuh, pelaku anarkis yang suka main anarkisme seperti itu yang harus ditangani, yang harus dipegang. Bukan pengajian yang sedang berusaha meluruskan banyak hal terkait sejarah bangsa ini, sejarah peradaban Islam, sejarah bangsa banyak dibelokkan, dicuri oleh mereka. Tokoh-tokoh nasional kita, tokoh pahlawan nasional kita, sejarahnya dialihkan, diklaim sebagai keturunan mereka. Seharusnya ke situ.
itu kan sebuah upaya yang sangat membantu terhadap bangsa dan negara. Iya. Harusnya polisi berterima kasih. Dengan adanya pembahasan nasab Iya, ini. dengan Gus Abbas, dengan Kiai Mauliin Buntet dan lain dengan Kiai Ahmad Banten harus berterima kasih. Mengapa? Karena beliau-beliau ini sedang berusaha meluruskan sejarah bangsa. Untuk memberikan edukasi. Iya, meluruskan sejarah bangsa yang sedang dirampok, yang sedang dirusak, yang sedang diacak-acak oleh banyak oknum keturunan imigran Yaman. Buktinya, faktanya, datanya bertebaran di YouTube. Mereka mengatakan bahwa di Monogoro bin Yahya, KRT Semua di Ningrat bin Yahya, sana bin Yahya, Imam Bonjol katanya Habib Syihab. Syihab. Apalagi itu banyak lah ya. Banyak. Ya. Mbah Malik menjadi. Ya di sini di Banyumas ada tokoh keturunan di Ponorogo juga katanya bin Yahya. Ini kan tidak benar semuanya, tidak benar. Yang di Purwokerto ini tidak benar. Keluarga sudah mengkonfirmasi itu. Lah, hal ini tentu saja perlu diluruskan. Mengapa ini sampai terjadi? Dan mengapa pelakunya semuanya adalah klan imigran dari Yaman ini? Nah, polisi harus memahami itu. Makanya jangan kemudian pembahasan ini demi menyelamatkan sejarah bangsa yang dihentikan, yang dihalangi, yang dilarang. Tapi pembuat onar ini, kelompok-kelompok mereka ini jelas-jelas pengikutnya, pentolan-pentolan keturunan imigran Yaman dari kelompok radikal yang harusnya jangan kemudian dikasih hati. Ketika ngasih hati kepada kelompok-kelompok radikal ya seperti yang terjadi di Karawang, sebelumnya juga terjadi di mana itu Gresik, kemudian Kiai Tatang di 2 truk itu. Iya, tiga kejadian ini kan. 3 kejadian dalam waktu yang beruntun 1 minggu terakhir. Setelah ada informasi polisi di Gresik melarang Kiai Ahmad bahas nasab. Menurut saya ini pelajaran mahal bagi aparat kepolisian. Hati-hati di dalam bersikap, hati-hati di dalam membuat sebuah keputusan. Terus lagi Gus, ini yang mengganjal di pikiran saya itu kasus persekusi ini kan bukan kali pertama tuh. Dan kalau kami cermati itu pelakunya ya orang-orang itu saja. Iya. Kan seharusnya kan bisa menjangkau di situ tuh. Nah iya, harusnya makanya itu yang saya paham, yang saya katakan tadi bahwa ini adalah petak gerakan politik Islam di tanah air harus betul-betul dipahami oleh aparat keamanan, apalagi kepolisian, bahwa tidak seluruh umat Islam itu baik di dalam berbangsa dan bernegara. Ada kelompok-kelompok Islam garis keras, kelompok radikal yang memang sudah sekian lama ingin merusak NKRI, ingin merorong NKRI, ingin mengganti NKRI dengan NKRI bersyariah, ingin khilafah Islamiyah. Karena ya itu Gus. Kelompok-kelompok ini yang harus diwaspadai terus. Harus ketika ada gerakan aksi yang koar-koar menghasut ini, lihat dulu dari kelompok mana. Kalau memang dari kelompok mereka, jangan dikasih hati. Udah. Tapi kalau Kiai Maduddin Usman jelas tokoh NU, Gus Abbas jelas tokoh NU, cucunya Mbah Abbas Buntet, Panglima Perang 10 November resolusi jihad. Nggak mungkin lah, dan tidak ada track recordnya beliau mempelopori gerakan makar terhadap negara, melawan negara. Gennya itu gen pejuang. Gen pejuang. Dan apa yang sedang dilakukan hari ini adalah upaya dari cita-cita mbahnya dulu bagaimana membela marwah bangsa dan negara dari kelompok perongrong. Kalau dulu 10 November 45 dirongrong oleh Nika, oleh sekutu Belanda. Hari ini bangsa sedang dirongrong oleh antek-anteknya Belanda dulu. Betul. Dan sekarang diteruskan oleh cucunya Gus Abbas Buntet. Dan kita mendukung sepenuhnya. Dan mereka hari ini kan menerapkan strategi divide et impera itu. Iya, persis. Sesama pribumi bertabrakan kan gitu. Karena mungkin mereka sebagai antek belajar dari bosnya dulu Belanda itu, bahwa Belanda dulu berhasil menguasai 350 tahun. Karena pakai model divide et impera. Dan ini coba diterapkan oleh mereka kembali untuk memecah belah, menyusup ke berbagai
segmen kehidupan baik institusi resmi negara maupun bukan, masuk ke TNI, ke Polri, ke pemerintahan sampai di kepresidenan. Berarti di NU masuk. ada indikasi bahwa aparat kita itu sudah kemasukan mereka, Gus. Ya bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Jangankan dalam hal kelompok Pahlawi ini, dalam hal ajaran radikalisme yang berhaluan atau berlandaskan Wahabisme, ideologi salah Wahabi, itu juga sudah banyak. Ribuan jumlahnya. Dan itu pernah disampaikan oleh Islah Bahrawi dulu. Islah Bahrawi kan pernah menyampaikan bahwa paham radikalisme sudah menyusup ke berbagai lini di pemerintahan kita, termasuk aparat keamanan kita, baik TNI maupun Polri. Walaupun masih oknum, jumlahnya sudah bukan sedikit lagi, sudah ribuan. Ya. Yang polisi pakai nama polisi cinta sunnah. Oh iya, itu adalah kelompok-kelompok yang ditengarai adalah kelompok yang sudah terpapar oleh virus-virus radikal. Ini berbahaya sekali. Dan ini PR tersendiri bagi polisi, PR tersendiri bagi Kapolri, PR besar bagi Pak Prabowo ke depan ini. Untuk membersihkan aparat keamanan kita dari oknum-oknum yang sudah terpapar oleh paham radikalisme. Baik radikalisme versinya Salafi Wahabi, Tafkiri, ataupun radikalisme yang ditumbuhkan, yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dari keturunan imigran Yaman ini. Walaupun mereka berbeda faksi antara kelompok imigran Yaman ini dengan kelompok Salafi Wahabi. Berbeda faksi tapi punya tujuan politik yang sama terhadap bangsa dan negara. Apa tujuannya? Melawan, merongrong NKRI. Ingin khilafah Islamiyah. Sama. Ingin menguasai. Iya, ingin merusak, ingin mengganti dasar negara kita. Itu ingin menguasai, ingin mengganti tiang-tiang pancang kita di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Mereka hari ini bersatu dalam konteks memusuhi negara. Tetapi ketika misalkan walaupun saya kira tidak mungkin di Indonesia, tapi tidak bisa diabaikan. Misalkan mereka berhasil mewujudkan niatnya khilafah, mereka pasti akan perang sendiri sebagai dua faksi yang berbeda. Rebutan seperti yang terjadi di Afghanistan. Ada kelompok Al-Qaeda, ada ISIS, ada Taliban, ada Mujahidin. Itu kan semuanya sama ingin khilafah, tapi terdiri dari faksi-faksi politik yang berbeda. Ketika satu menguasai, yang satu pasti memusuhi. Cemburu, melawan, ngebom. Ini kelompok di Indonesia ini yang merongrong pemerintah negara, ini baik yang dari kelompok imigran Yaman maupun yang dari Salafi Wahabi, dua kelompok berbeda. Tapi punya visi misi yang sama, destruktifnya terhadap bangsa dan negara. Itu. Menarik. Terima kasih Gus atas ngobrol-ngobrol, bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Iya. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa pokoknya untuk kasus Karawang ini, karena ini terjadi 3 kali dalam seminggu terakhir di Gresik, terus Kiai Haji Tatang di Jakarta itu, Tangerang, terus ini di Karawang. Pelakunya dari kelompok yang sama, maka polisi harus bertindak tegas. Usut sampai akarnya. Harus tangkap pelakunya dan jangan kasih ampun. Pokoknya tindakan anarkisme, pengeroyokan berbasiskan agama tidak bisa kita ampuni. Harus ditindak tegas sebelum kemarahan ini memuncak. Kemarin ini kan sudah sangat memuncak dan tidak hanya dari Karawang, Tangerang saja, tapi dari berbagai daerah wilayah yang punya visi misi yang sama untuk meluruskan sejarah ini sedang marah semuanya. Kalau mereka kemudian berkumpul tidak sabar dengan apa yang dilakukan oleh polisi Kolelet, kalau kemudian mereka bersatu untuk mengambil langkah hukum sendiri, langkah pengadilan sendiri, pengadilan rakyat, kacau negara. Maka polisi harus membuktikan, tangkap segera. Tangkap pelaku anarkisme pengeroyokan di Tangerang ini, Karawang, Tangerang, dan di Gresik. Di Gresik kita belum dengar ini, Pak pelakunya ditangkap apa belum. Kemudian di Tangerang juga belum dengar. Dan juga terakhir di Tapi kalau di Gresik itu malah melaporkan. Ya nggak apa-apa, mereka melaporkan. Polisi harus cerdas itu. Karena
pihak yang dipersekusi pun berhak juga untuk melapor. Oh ya. Itu jadi sebelum kemarahan rakyat memuncak terhadap kelompok-kelompok pendukung klan imigran Yaman ini, maka polisi harus membuktikan bisa bersikap tegas terhadap siapapun mereka yang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Rakyat akan selalu mendukung. Ya, mendukung. Kita dari Banyumas juga siap mendukung. Kita akan memantau nih yang terjadi di Karawang. Banyumas, pasukan Laskar Sabila di Banyumas akan melihat dalam 1-2 hari ke depan tindakan tegas aparat kepolisian di Karawang. Kalau kok kemudian melempem, ya apa boleh buat, kita akan dukung. Kalau perlu kita berangkatkan pasukan ke Karawang. Ya. Ya. Itu saya kira, Kang Jo. Terima kasih Gus atas wawancara ngobrol-ngobrol ringan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Gusmar selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Dan terima kasih kepada seluruh pemirsa semuanya. Saya ucapkan selamat Merdeka 17 Agustus yang akan datang, dan semangat kita cinta akan negara kita tetap termotivasi, tetap terbangun, tetap kuat di dalam sanubari kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.